Persahabatan dan impian. Aku mungkin salah satu orang yang beruntung memiliki seorang sahabat seperti Rizky Arif. Seorang yang sekarang lebih dikenal sebagai pebisnis millennials. Kita SMA bareng dan akhirnya berpisah di dunia kuliah. Aku ke UNAN Padang dan ia ke ITB Bandung, tapi masih sama-sama di jurusan teknik. Kemudian ia bertransformasi dari seorang engineer menjadi sales, dan kemudian menjadi pebisnis yang sukses. Salah satu rintisannya yaitu Nah Project. Mungkin sudah banyak yang tahu. Sneaker yang sudah bisa menembus istana. Seorang petarung, seorang pemimpi. Itulah gambaranku kepadanya. Namun, ia harus meninggalkan Nah di masa jayanya. Tapi ia bisa membuktikan diri sebagai seorang petarung sejati. Humans.id adalah karyanya yang kedua, yang saat ini telah menjadi parfum yang paling dicari anak muda, yang setiap launching selalu sold out dalam beberapa menit saja. Ya, aku bangga sebagai seorang sahabat, juga sebagai seorang pemimpi. Gue mau ini ya, brand lo mau gue bawain ya ke Pak Jokowi gitu kan. Aku bingung, beneran aku tanya, Pak Jokowi yang mana bro? Oh, ini ya, ngobrolin tentang kayak dulu gimana Pak Jokowi bisa sampai akhirnya make Nah-nya gitu. Nah, tadi kan ada pertanyaan yang belum dijawab juga. Dulu kan 4 dalam memulai Nah, 4 orang gitu. Sampai pada saat meninggalkan Nah itu berapa orang. Nanti setelah itu baru mungkin kita ngomongin tentang humans, tentang dunia parfum saat ini. Dan tentang kondisi Indonesia, parfum yang seperti apa yang cocok untuk di Indonesia, dan susahnya di parfum itu dalam apanya gitu. Entah risetnya atau mungkin kayak marketingnya. Mungkin hal gitu sih. Tapi lanjutin tadi masalah poin yang tadi kan, Ki, yang tentang second change. Kesempatan kedua dan ketiga tadi kan. Kalau misalnya karena kita udah tahu umur kita juga masih muda, ketika kita jatuh kita masih masih akan bangkit lagi itu karena kita tahu masih banyak kesempatan-kesempatan lain gitu. Karena juga menurut aku, Ki, sama gitu, kesuksesan itu bukan bukan ketika kita, misal aku nih di dunia akademisi, bukan ketika aku dapat gelar profesor, enggak gitu. Atau misalnya ketika aku sampai sekarang S3, aku kesuksesan aku menurut yang aku pahami nilai-nilai aku adalah bukan itu, tapi ketika misalnya pelajaran-pelajaran kehidupan yang aku dapatkan dalam prosesnya mencapai itu. Sehingga di kemanapun aku pergi itu, pengalaman-pengalaman itu yang bisa kita gunakan dan bisa kayak nge-blending itu sama masyarakat kan, bisa kayak berbaur gitu dengan masyarakat, bisa berbaur dengan dunia siapapun gitu. Jadi sebenarnya kesuksesan itu ya ada di diri kita sendiri. Kayak itu sesuatu yang nggak bisa direnggut sama orang menurut aku, ya nggak sih? Iya. Jadi seandainya apapun terjadi, kita masih punya diri kita sendiri, dan ya itu yang juga aku pelajarin gitu. Ketika aku keluar dari Nah Project, aku ngerasa apa ya? Aku ngerasa aku bukan siapa-siapa lagi gitu. Tapi for sometimes aku ngerasa kayak gitu, ngerasa aku bukan siapa-siapa, nggak berhak apa-ngapain lagi, dan ya udah aku udah nggak sukses lagi gitu. Tapi kemudian aku mulai get back up lagi dan mulai berbisnis lagi, dan ternyata masih diberikan kesempatan untuk bisnisnya bisa berjalan dengan baik lagi. Nah itu yang
aku jadi mulai ngerasa itu bahwa benar ya, ya, ya kesuksesan itu adalah diri kita sendiri, gimana kita membangun diri kita sendiri dan gimana kita memperkaya diri kita sendiri gitu loh. Sampai ke level di mana nggak ada lagi yang bisa ambil itu dari kita gitu. Hmm. Mau bisnisnya gagal atau mau pengetahuannya, experience-nya dan apa yang bisa kita lakukan itu yang buat kita sukses sih. Sama kayak yang kita gitu. Iya, soalnya ceritamu tadi tuh memang sangat dibutuhkan untuk apa ya, untuk generasi muda yang saat ini tuh banyak kan menjalani startup atau memulai startup baru gitu atau memulai usaha baru. Karena kan oh ya gagal pasti apalagi sekarang kan di tengah COVID-19 ini tuh banyak banget usaha yang berjatuhan kan. Hmm. Tapi kan nilai-nilai kehidupan yang udah mereka bangun dari proses membangun tim, yang Hmm. itu yang nilai-nilai itu yang terus ada dalam diri mereka kan. Yang Iya, seharusnya mereka betul. harusnya bangkit lagi gitu. Juga mungkin yang di dunia akademisi, ketika kalau akademisi kan kayak aku, tantangannya ya kayak jurnal rejected gitu. Misalnya udah Hmm. apply submit sini rejected, tapi proses kita untuk bisa selesai menulis jurnal aja tuh udah Hmm. nilai-nilai kehidupan Iya, iya. ada gitu. Nah, kenapa nggak coba lagi gitu sih. Tadi Hmm. kan ada sempat cerita 4 orang pada saat membangun. Nah, pada saat Hmm. meninggalkannya itu berapa berapa total karyawannya saat itu dan gimana ceritanya? Mungkin teman-teman di sini kan tahu nih Nah tahu dipakai oleh Pak Jokowi, tapi nggak Hmm. semua orang tahu cerita di balik itu, gitu. Gimana dulu bisa Iya. akhirnya Nah itu dikenal oleh Pak Jokowi? Oke. Yang pertama ada berapa yang waktu ditinggal terakhir, pas aku terakhir di NAH itu kita timnya ada 13 orang. Mmm, Itu yang ada di NAH saat itu. Nah, kebanyakan ada yang di customer service, itu yang paling banyak. Sampai akhirnya dipakai Pak Jokowi itu gimana? Mmm, kita di NAH Project itu kita sering hadir di komunitas, sering Oke, hadir di event-event juga. Jadi event-event yang kita rasa kita bisa hadir, kita coba akan hadir dan aku akan datang untuk networking sama mmm, teman-teman di sana gitu, sama-sama owner local brands atau sama-sama ininya apa namanya orang-orang yang stakeholders di event local brands gitu kan. Terus satu cerita waktu pas di Jogja itu aku kenalan sama orang. Aku nggak tahu siapa. Orangnya aku nggak kenal siapa. Dia datang ke booth-nya Project. Terus aku cerita panjang lebar. Aku cerita kenapa kita bikin sneakers ini. Terus harapan kita untuk sneakers kita ke depannya mau kayak gimana. Terus dia kayak cuma, oh iya, iya bagus-bagus ya. Iya, iya. mmm, Boleh saya minta nomornya nggak? Siapa tahu nanti bisa kontak-kontak gitu kan. Terus aku benar-benar nggak tahu orang ini siapa. Tapi ya karena out of emang senang aja nyeritain tentang mmm, brand kita ke orang-orang. Jadi aku antusias banget ceritain itu gitu. Um, Singkat cerita, udah pulang dari sana. Beberapa minggu setelahnya, aku juga udah lupa tentang pernah ngobrol sama dia. Terus tiba-tiba dia ngontak, um, Rizky masih ingat sama sama gue nggak gitu kan? mmm, Terus bro ini gue mau ini ya brand lo mau gue bawain ya ke Pak Jokowi gitu kan. mmm, Terus aku masih masih agak kaget kan karena oh iya iya ingat sempat ngobrol waktu itu ya gitu gitu kan. mmm, Terus tiba-tiba dia bilang oke 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 gue mau bawain ke Pak Jokowi ya gitu kan. Terus aku bingung dan beneran aku mmm. tanya Pak Jokowi yang mana bro? Kayak bener-bener kayak nggak tahu maksud dia Mmm, itu siapa gitu. Terus ini Pak Jokowi Bapak Pak D gitu. Terus habis itu "Ah, oke, maksudnya gimana nih gitu kan. Ya udah pokoknya ntar ada yang nelpon lo coba aja, ntar lo hubungin aja uh, itu ininya Pak D apa namanya, apa sih istilahnya namanya, protokol protokol gitu ya? ya Enggak, protokolnya ya yang dia juga staff.
ngurusin apa yang Pak dipakai, apa yang Pak Jokowi pakai gitu. Gak lama, itu siang, sorenya aku ditelepon lagi tuh sama Pak Teddy namanya. Dia apa namanya? Ini pribadinya Pak Jokowi. Gitu. Ya. Terus dia bilang, ini kamu ini ya Rizky ya, saya dapat nomor dari ini, apa saya kontak. Kamu ada ininya nggak? Ada foto-foto katalog dan lain sebagainya nggak? Coba saya lihat dulu gitu. Ya, habis itu catatan, kita kasih beberapa foto produk dan lain sebagainya. Jam 7 malamnya, jam 6 lah, sampai jam 7, dia nelfon lagi. Ki, mau yang ini ya, yang warna ini, ukuran segini, yang warna ini ukuran segini gitu. Itu hari Jumat. Terus aku bilang, oh ya, butuhnya buat kapan nih Pak? Mau dikirimnya kapan gitu kan? Terus sekarang bisa nggak gitu kan? Oh iya, bisa sih sekarang. Paling sampainya hari Senin gitu kan. Soalnya kan aku kirain kan pakai ini kan, pakai logistik, pakai JNE gitu atau pakai JNE, paling sampai hari Senin. Terus dia bilang, waduh, kelamaan, kamu nggak bisa pakai gosen gitu. Kemana Pak? Gitu kan. Aku kan di Bandung kan. Terus ini ke istana gitu. Kirim aja langsung ke istana, nanti di pos diambil sama tim kita gitu. Terus, waduh, kayaknya mah nggak bisa Pak kalau pakai itu. Tapi ya, aku nggak bilang nggak bisa. Aku bilang, ya udah Pak, kita anterin deh sekarang gitu. Terus dia bilang, oh iya beneran mau kamu anterin, kamu dari mana? Udahlah Pak, gampang, pokoknya kita anterin. Itu Jumat jam 6 sore. Kita cari travel, kita cari shuttle untuk bisa ke Bandung, ke Bogor, ke Istana Bogor kan. Gak ada shuttle-nya. Udah penuh semua, karena ya shuttle kan banyak orang Jumat tuh udah pada pulang ke Jakarta kan. Kalau dari Bandung. Sampai jam 7, akhirnya kita mutusin, itu 3 orang yang ikutan. Kita bawa tentang sepatu 7 biji, kalau nggak salah 7 pasang. Terus, ya udah akhirnya kita naik bis dari halte bis gitu. Karena naik travel, naik shuttle udah nggak ada semua gitu. Naik bis kan lama banget kan, terus karena dia nggak lewat tol juga, jadi kita sampai di istana itu berangkat jam 7:30 sampai itu jam 1 pagi. Jam 1 pagi sampai Istana Bogor, bawa plastik hitam banyak gitu. Dari jauh tuh disenterin sama petugasnya gitu. Tapi sepanjang jalan aku udah bilang, Pak kita di jalan kayaknya baru sampainya lama nih, macet dan lain sebagainya. Akhirnya jam 1 pagi kita sampai sana, kita anterin malam itu juga. Kita taruh di satpam, kita foto-foto bareng, nggak sempat masuk. Udah, habis itu aku keluar. Terus kita nginep, malam itu nggak langsung pulang kan, jadi istirahat dulu di Bogor kan, nginep dulu di Bogor sama tim 3 orang. Intinya pas sudah kita kasih, kita ngerasa kayak ya udah, mungkin ini kayak cuma ya mungkin dipakai, mungkin enggak, tapi ya nggak ada salahnya mencoba toh gitu. Toh katanya Pak Jokowi yang mau pakai. Terus habis itu kita juga mikir, oh ya paling akan dicoba, mungkin nanti dia juga nyeleksi beberapa produk gitu kan, mana yang dia paling suka gitu. Terus ya udah akhirnya besoknya kita malamnya kita nginep, kita pulang. Terus 3 hari setelah itu tiba-tiba ada foto Pak Jokowi waktu itu lagi di acara gitu kan. Terus itu pertama kali kita lihat dia pakai sepatu kita, sepatu Nah Project. Gila, itu langsung satu kantor heboh kan. Yang bener nih, ada logonya gitu kan. Serius? Iya. Habis itu kita coba cari, ada yang tahu nggak ini pakai Nah Project gitu kan. Nah ini yang susahnya sebenarnya. Kemudian ketika Pak Jokowi udah pakai, kan ya Pak Jokowi juga tidak ngomong ini dia pakai Nah Project dan sepatu dari Bandung dan di-mention Instagramnya kan. Jadi benar-benar ya udah gitu, dia pakai doang gitu. Terus
kita akhirnya jadi mikirin gimana caranya biar media mau ngambil berita ini, mau ngambil berita bahwa Pak Jokowi pakai sepatu dari brand Project dan dari brand dari Bandung, dan kita anak-anak muda yang ada di belakang brandnya gitu. Terus susah tuh awalnya karena kemudian nggak ada yang kita bikin press release, kita kasih beritanya, cuman nggak ada yang mau ngambil beritanya. Terus akhirnya kita pakai satu cara, yaitu kita kontak semua teman-teman dari komunitas yang kita kenal dari community, terus kita bilang thank you dan kita ngasih foto Pak Jokowi pakai sepatu Nah Project. Kita bilang bahwa thank you ya Mas, intinya gara-gara lo bantu dan support kita selama ini sampai dengan sekarang kita bisa dipakai sama Pak Jokowi sepatunya. Kita gitu. Beberapa langsung kaget gitu karena mereka merasa kayak, wah serius kok gue nggak tahu ini, dari mana ini beritanya gitu. Ya udah akhirnya media mulai angkat, mulai dari media online sampai ada beberapa media cetak juga sampai ke TV akhirnya mulai angkat. Itu berlangsungnya cepet banget sih, selama 2 bulan tuh langsung tiba-tiba langsung ini banget gitu, orang langsung ngelihat banget. So yeah, that's what happened sih. Itu sesuatu yang menurut kita, nah itu juga yang bikin aku tuh, aku masih nggak tahu apakah saat itu Nah itu benar-benar bisa survive karena Pak Jokowi aja atau karena emang sesuatu yang aku punya dan tim punya untuk kita bisa yang kita lakukan gitu. Tapi ya kemudian Humans lahir dan aku cukup senang, cukup bangga dengan diri sendiri sih karena ngerasa bahwa ya udah ini benar-benar lahir out of our own capability gitu, yang kita punya dan kita usahakan yang terbaik gitu. Gak ada yang namanya universe luck dan keberuntungan dan lain sebagainya gitu. Tapi ya ada sih pasti, maksudnya kita juga ngerasa bahwa terbantu banget sama banyak orang. Cuman ya itu ya cerita yang one in a lifetime lah, salah satu yang menarik menurut aku. Luar biasa sih. Apa ya, aku aja tuh saat itu tuh ini beneran gitu, dan ini beneran teman aku nih yang ini di Bali ini gitu. Itu beneran Ki. Mungkin angkatan juga saat itu kan Timothy kayak gitu kan repost gitu kan di Facebook entah di Line gitu kan, di situ tuh kagetnya. Dan berarti setelah dari situ tuh akhirnya diundang ke morning show, terus juga ke ini talk show. Iya. Oke. Banyak yang kemudian ngambil cerita karena mereka kemudian tahu kan aku tidak aku bukan orang sepatu gitu. Iya. Lulusnya di S1-nya Teknik Geologi ITB, terus tiba-tiba mutusin buat ini. Jadi kayak ada cerita yang mereka penasaran dan betul. cerita yang aku ceritain gitu sih. Oke. Thank you Ki, itu nggak terasa banget loh, udah berapa 2,5 jam. Aku kayak di satu sisi tadi malam aku nanya ke Keke kan, apa satu kata yang menggambarkan COVID-19 ini? Dia bilang katanya bersyukur. Aku juga bersyukur sebenarnya. Aku bisa ngobrol kayak gini. Aku bisa kayak ketemu teman-teman aku ngobrol banyak kayak gini tuh. Iya sih. Kita menemukan sesuatu yang lain yang nggak pernah kita temuin kalau nggak yang ini tuh nggak terjadi gitu. Iya. Pokoknya semangat dan aku doain Humans ini sukses ke depannya. Nanti kita bicara tentang itu. Makasih banyak ya untuk hari ini. Thank you. Sama-sama, Min. See you. Ya, salam dari istri ya. Ya, salam balik. Ya. Pertama, triggernya itu adalah kita ngobrolin Humans dari awal gitu. Terus kan berubah dari sneakers ke tiba-tiba perfume gitu. Itu kenapa perfume? Kenapa nggak yang lain? Alasannya apa? Gimana cara bikin perfume, terus gimana industrinya, gimana marketnya, gimana segala macam. Nah, pas yang kedua ini, aku terkejut melihat industri parfum di Indonesia. Ada 2 hal.
Yang pertama adalah ternyata market size-nya itu bisa 300 miliar sampai 1 triliun. Itu sampai, waduh, itu berarti gede banget. Dan itu pun mereka masih belum yang paling gede di Bandung. Kenapa seorang Rizky misalkan keluar dari brand sepatu, terus kemudian keluar cari orang baru, terus bikin brand satu lagi.